Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Nengyati Rohayati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Prodi Pendidikan Kimia dengan NIM 43010220002 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video praktik pembelajaran uji kinerja pada hari Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022 yang bertempat di SMA Yasin Dangkerta, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Adapun materi yang saya sampaikan yaitu mengenai teori tumbukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia. Sebelumnya silakan pimpin doa dulu, Adit. Duduk rapi. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Ibu cek dulu kehadirannya ya. Aditya hadir? Ya, hadir. Ahmad Sanjaya? Alisa? Alfian? Dery? Hadir. Desi? Destri? Dwi Agustin? Messi? Muhammad Salta? Nabila Dwi? Nela Hartina? Hadir. Nur Laila? Raihan? Wahyu? Ya, baik. Tadi sebelum berangkat sekolah sarapan dulu tidak? Sarapan. Harus sarapan dulu ya. Awali harimu dengan sarapan ya. Tidak hanya senyuman ya. Keduanya penting ya. Sarapan penting, senyuman juga penting ya. Terus tadi sebelum berangkat pamitan dulu tidak ke orang tua? Pamitan, bagus ya. Harus dibiasakan berpamitan terlebih dahulu. Mau berangkat kemanapun, mau berangkat sekolah ya, mau main atau mau kemanapun harus berpamitan ke orang tua sambil mencium tangan orang tua sambil meminta doanya. Mah, Pa, doakan kami semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan keselamatan ya, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadilah generasi yang berakhlakul karimah ya, yang sopan, yang santun, yang menghormati orang tua ya, yang menghormati guru, yang menghormati sesama. Siap menjadi generasi yang berakhlakul karimah? Siap ya. Baik. Sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menayangkan video motivasi dulu agar kalian lebih semangat lagi dalam belajar. Ya.
Ya, baik. Dari video motivasi yang sudah Ibu tampilkan, coba siapa yang bisa menceritakan kembali apa isi dari video motivasi tadi? Ya, boleh Maisha. Ya, boleh tepuk tangan untuk Maisha. Ya. Jadi, jika ingin sukses, jangan bermalas-malasan, harus rajin belajar. Siap untuk rajin belajar? Siap. Siap ya, karena kesuksesan itu harus diperjuangkan ya. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai teori tumbukan ya. Tapi sebelum membahas materi ini, Ibu ingin tahu dulu pengetahuan awal kalian ya. Sekarang kita bermain kuis. Keluarkan dulu handphonenya ya. Kita bermain kuis dulu. Ya, silakan masuk ke akun Quiziznya dengan kode 278209. Ya. Ya, kalau sudah join, Ibu akan mulai kuisnya. Ya, silakan diisi. Sudah semua? Sudah ya, coba kita lihat hasilnya. Nilai tertinggi diraih oleh siapa? Ya, Rehan. Yang kedua Nur Laila. Yang ketiga Dwi. Tepuk tangan dulu untuk 3 orang ini ya. Baik, kalau barusan bermain kuis ya, kalau sekarang Ibu ingin mengetahui secara langsung ya. Minggu sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai konsep laju reaksi. Coba siapa yang masih ingat apa pengertian dari konsep laju reaksi? Nurul, silakan Teh Nurul. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Teh Nurul. Ya. Jadi laju reaksi itu perubahan konsentrasi reaktan atau perubahan konsentrasi produk persatuan waktu. Coba sekarang yang kedua. Bagaimana ungkapan dari laju reaksi untuk reaktan ataupun produk? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Nela, silakan Teh. Untuk reaksi V sama dengan negatif konsentrasi delta A per delta T. Untuk produk V sama dengan positif konsentrasi delta C per delta T. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Teh Nela. Ya, terima kasih Teh Nela ya. Jadi untuk ungkapan lajunya, untuk reaktan dulu, Pi sama dengan negatif ya. Delta konsentrasi A per delta T. Kenapa ada negatif? Karena berkurang ya konsentrasinya. Kemudian untuk produk, V sama dengan positif ya, konsentrasi delta C per delta T. Kenapa positif? Karena bertambah ya. Udah bagus ya. Murid Ibu pintar-pintar. Ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari mengenai teori tumbukan ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik melalui kerjasama diharapkan mampu menjelaskan teori tumbukan yang terjadi pada reaksi kimia, menganalisis terjadinya tumbukan, membedakan tumbukan efektif dan tidak efektif, menjelaskan energi aktivasi, dan menganalisis hubungan teori tumbukan dengan faktor-faktor laju reaksi dengan benar ya. Setelah melakukan pembelajaran dengan model problem based learning.
dengan menggunakan pendekatan TPACK dengan metode diskusi, tanya jawab, penugasan, dan presentasi. Ya, coba sebelum Ibu ke materi inti, ya, coba siapa yang bisa memberikan contoh tumbukan dalam kehidupan sehari-hari? Coba, siapa yang bisa memberikan contoh tumbukan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, boleh Teh Nurul. Apa contoh yang sering Teteh temukan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, tumbukan antar kelereng, betul? Betul. Tepuk tangan dulu untuk Teh Nurul, ya. Salah satu contohnya, Bu, bermain kelereng, tumbukan antara kelereng yang satu dengan kelereng yang lain. Boleh. Coba contoh yang lain, ada lagi tidak? Boleh, Padilla. Tabrakan kendaraan. Tabrakan kendaraan, boleh ya. Jadi kendaraan yang satu dengan kendaraan yang lain saling bertabrakan atau saling bertumbukan. Ya, coba sekarang perhatikan gambar berikut. Ya. Ibu menyajikan dua gambar. Perhatikan gambar yang satu ini tentang apa ya? Jalanan yang lenggang. Untuk gambar yang kedua, ya, kemacetan. Coba dari kedua gambar ini, mengapa jalan yang penuh dengan mobil, kesempatan untuk menyenggol kendaraan lainnya lebih besar? Ayo, siapa yang mau menjawab angkatan? Boleh, Teh Desri. Ya, boleh tepuk tangan untuk Teh Desri. Ya, jadi karena jarak antara kendaraan yang satu dengan kendaraan yang lainnya berdekatan. Ya, coba sekarang Ibu akan menyalakan korek api, ya. Kalian pernah menyalakan korek api? Pernah. Perhatikan, Ibu akan menyalakan korek api, ya. Gerakan ke satu, Ibu menyalakan korek apinya seperti ini. Menyala tidak? Tidak. Ya. Gerakan kedua, Ibu menyalakan korek apinya seperti ini. Menyala tidak? Menyala. Coba sekarang, apa perbedaan antara gerakan ke satu dengan gerakan kedua? Boleh, Teh Maisha. Gerakan ke satu energinya sedikit, gerakan kedua energinya besar. Ya, betul. Untuk gerakan ke satu, Ibu energinya lemah. Menyala tidak? Tidak. Ada reaksi tidak? Tidak. Untuk gerakan kedua, ya, Ibu energinya besar. Terjadi reaksi tidak? Terjadi. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini, ya. Kemudian salah satu manfaat dari materi yang akan kita pelajari hari ini bahwa reaksi kimia tidak terjadi begitu saja, ya. Harus melewati tahapan-tahapan dulu, ya. Ada hal-hal yang harus dilewati terlebih dahulu. Salah satunya yaitu tumbukan. Tumbukannya harus efektif, kemudian energinya harus cukup atau harus besar, ya. Itulah manfaat dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, dari gambar yang Ibu sajikan, kemudian dari korek api yang sudah Ibu nyalakan tadi, coba masalah apa yang berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang teori tumbukan. Ayo, boleh, Dery silakan. Apa yang dimaksud dengan teori tumbukan? Ya, boleh. Bu, apa yang dimaksud dengan teori tumbukan? Ada lagi tidak masalah yang berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari lagi? Ya, boleh, Padilla. Apakah semua teori tumbukan menghasilkan reaksi? Ya, apakah semua tumbukan menghasilkan reaksi? Ya, boleh masalahnya seperti itu? Boleh. Ada lagi tidak? Yang ketiga, boleh, Ramdan. Bagaimana hubungan teori tumbukan dan laju reaksi? Ya, bagaimana hubungan teori tumbukan dengan laju reaksi? Masalah yang ketiga. Sudah 3 masalahnya, ada lagi tidak? Ya, boleh, Adit. Berapa besar energi yang diperlukan agar terjadi reaksi? Berapa besar energi yang dibutuhkan agar terjadinya reaksi? Boleh ya, masalahnya sudah ada 4. Nah, sekarang untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi, Ibu akan membagikan LKPD, ya. Ibu akan membagikan LKPD.
Jadi untuk mengerjakan LKPD ini silahkan dikerjakan secara berkelompok ya, dengan diskusi ya, dengan teman-temannya silahkan diskusikan. Kemudian untuk menjawabnya cari jawabannya dari sumber belajar yang sudah ibu sediakan. Ada bahan ajar, ada buku paket, kemudian ada link video pembelajaran yang sudah ibu cantumkan di LKPD ini ya. Ibu bagi menjadi 6 kelompok. Kemudian setelah kalian mengisi LKPD ini akan kalian presentasikan ya, akan kalian presentasikan hasil kerja diskusi kalian ya. Kemudian akan dinilai oleh kelompok lain. Jadi kalian harus mempresentasikan dengan sebaik-baiknya ya. Untuk presentasinya ibu bagi-bagi ya. Untuk kelompok 1 mempresentasikan nomor 1 dan 2. Untuk kelompok 2 mempresentasikan nomor 3 dan 4. Untuk kelompok 3 mempresentasikan nomor 5 dan 6 ya. Untuk kelompok 4 mempresentasikan nomor 7. Untuk kelompok 5 ya mempresentasikan nomor 8 dan 9. Dan untuk yang terakhir kelompok 6 mempresentasikan nomor 10. Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak. Baik ya. Sekarang silahkan duduknya berkelompok. Ya, ibu akan membagikan LKPD-nya. Kelompok 1 kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ya, perhatikan, ibu beri waktu 20 menit saja ya. Ibu beri waktu 20 menit saja untuk mengisi soal-soal di LKPD ya. Sekarang silakan dikerjakan. Hari ini yang dipresentasikan nomor berapa? Nomor 3 dan 4. Coba silakan dilihat. Nomor 5 dan 6. Udah siap untuk presentasi? Kelompok 1 siap? Ya, dimulai dari kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izinkan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fadlan Fajar. Saya Vina Justin, saya Vina Rahmawati. Saya Lapsyah Balana. Di sini kami akan menyebar tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Analisislah peristiwa kehidupan yang terjadi.
Untuk kelompok 1 sudah selesai? Ada yang ingin ditanyakan dulu tidak untuk kelompok 1? Tidak ada? Ya, jangan lupa nilainya untuk kelompok 1 sudah? Ya, silakan kelompok 1 bisa ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Baik, selanjutnya persiapan untuk kelompok 2. Kelompok 2 sudah siap? Ya. Akan menjelaskan energi aktivasi. Ya, silakan kelompok 2 bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Saya Ahmad Sanjaya. Saya dari Rudiana. Ya, kelompok kami akan menjelaskan energi aktivasi kepada tiap-tiap kelompok. Ya, silakan. Senior yang dipuji. Yaitu minimal harus cukup. Maksud cukup di sini adalah minimal harus setara dengan energi aktivasi atau lebih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, baik. Sudah? Silahkan sekarang jumlahkan nilai yang kalian peroleh dari setiap kelompok. Coba, sudah dijumlahkan? Ya, untuk kelompok 1 kelompok 1 berapa nilainya? 348. Kelompok 2 370. Kelompok 3 375. Kelompok 4 392. Kelompok 5 380. Kelompok 6 351,2. baik, bisa dilihat oleh semuanya. Manakah yang kelompoknya mendapatkan nilai tertinggi? Kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Silakan perwakilan kelompok 4 ke depan. Ada sesuatu dari Ibu. Boleh Nurul, Teh Nurul. Ya. Teh Kesyaf, tolong besok. Ya, sedikit dari Ibu. Ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya. Baik, sebelum Ibu lanjutkan semuanya hadap dulu ke depan. Kita bermain game dulu ya. Kita ice breaking dulu. Coba, jika Ibu bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Ya, jika Ibu bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Jika Ibu bilang sore, kalian tepuk 3 kali. Ya, kalau Ibu bilang malam, jangan tepuk. Ya, jangan dikenakan tepuknya. Bisa? Bisa. Ya, kita cek ya. Pagi, malam. Baru juga sekali ya, ulangi. Siap, konsentrasi. Sore, siang, siang, pagi, pagi, siang, malam. Belum konsentrasi. Konsentrasi sekali lagi, jangan ada yang salah nih. Pagi, siang, pagi, sore, sore, siang, malam. Udah, tepuk tangan untuk semuanya. Baik ya. Setelah presentasi semua kelompok, mari kita bahas bersama-sama ya. Silakan. Kalian saksikan dulu video berikut ini.
Ya, berikutnya ya. Setelah penjelasan dari teman-teman kalian, ya, kita bahas bersama-sama mengenai teori tumbukan. Dalam reaksi kimia, tumbukan adalah peristiwa tumbukan antar partikel, ya. Teori tumbukan menggambarkan peristiwa pertemuan partikel-partikel bereaksi yang bertumbukan untuk menghasilkan produk. Tumbukan antar partikel akan menghasilkan reaksi apabila memiliki energi yang cukup serta arah tumbukan yang tepat atau tumbukannya efektif. Ya, semakin banyak tumbukan efektif, maka semakin cepat laju reaksinya. Coba perhatikan. Ya, dari gambar ini. Untuk gambar yang pertama, ini tumbukannya bagaimana? Tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena tidak menghasilkan produk. Ditandai dengan apa tidak menghasilkan produk? Tidak berubah antara apa? Antara reaktan dengan produk, yaitu tetap sama. Apa hasilnya ini? Dan O3. Untuk reaktannya apa? NO dan O3. Sama atau beda? Sama. Berarti tidak menghasilkan produk, maka tumbukannya ini tidak efektif. Untuk yang kedua, perhatikan gambarnya, ya. Ini disebutnya apa? Untuk yang kedua? Tumbukan efektif. Kenapa disebut tumbukan efektif? Betul, karena menghasilkan produk. Di sini produknya apa? NO2 dan O2, ya. Berikutnya, ya, tumbukan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tumbukan efektif, yaitu tumbukan yang menghasilkan reaksi dan menghasilkan produk. Berikutnya yang kedua ada tumbukan tidak efektif. Kalau yang tidak efektif bagaimana? Tumbukan yang tidak menghasilkan produk, ya. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi berhasilnya tumbukan efektif, ya. Jadi ada dua syarat agar terjadinya tumbukan efektif. Yang pertama apa? Ya, energi kinetik partikel. Yang kedua, arah tumbukan partikel. Nah, untuk energi kinetik partikel ini energinya harus cukup. Contoh, perhatikan gambar A. Gambar A memiliki energi kinetiknya 2. Perhatikan, apakah terjadi reaksi? Tidak. Apakah menghasilkan produk? Tidak, ya. A dan B-nya tetap sama, tetap bergabung. Tidak menghasilkan produk. Perhatikan untuk yang B. Pada B ini memiliki energi 5, ya, energi kinetiknya 5. Jika energi kinetiknya 5, perhatikan, apakah menghasilkan produk? Menghasilkan. Ditandai dengan apa? A dan B-nya berpisah, ya. Untuk yang C, perhatikan, ini arah tumbukannya dari mana? Dari atas. Menghasilkan produk tidak? Tidak menghasilkan. Berarti arahnya sudah tepat belum? Belum, ya. Jadi syarat untuk terjadinya tumbukan efektif itu 2. Energinya harus cukup dan arahnya harus tepat. Ya. Berikutnya energi aktivasi. Ahmad, silakan baca. Apa itu energi aktivasi? Energi aktivasi, energi minimum yang diperlukan agar tumbukan terjadi dan reaksi kimia dapat berlangsung. Ya, energi minimum yang diperlukan agar tumbukan terjadi dan reaksi kimia dapat berlangsung. Ya, baik. Dari materi yang sudah Ibu jelaskan, ya, coba siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, boleh Teh Dwi. Pertanyaan nomor 1, apa yang dimaksud teori tumbukan dalam reaksi kimia? Teori tumbukan dalam reaksi kimia adalah teori yang menyatakan bahwa partikel-partikel atau reaktan harus bertumbukan untuk terjadinya suatu reaksi. Untuk pertanyaan nomor 2, apakah semua tumbukan menghasilkan reaksi? Jawabannya adalah tidak. Tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi. Tumbukan yang menghasilkan reaksi disebut tumbukan efektif dan tumbukan yang tidak menghasilkan reaksi disebut tumbukan tidak efektif. Ya, terima kasih untuk Teh Dwi. Tepuk tangan untuk Teh Dwi. Ya, sudah menyimpulkan dari masalah nomor 1 dan nomor 2. Ya, untuk nomor 2, mengapa
Atau apakah semua tumbukan menghasilkan reaksi? Menghasilkan tidak? Tidak ya. Yang menghasilkan itu tumbukannya harus bagaimana? Tumbukan efektif ya. Baik, untuk permasalahan nomor 3 silakan simpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, Teh Regita. Bagaimana hubungan tumbukan dengan laju reaksi? Ya. Tumbukan akan semakin banyak terjadi sehingga meningkatkan laju reaksi. Semakin kecil partikel, maka permukaan akan semakin besar sehingga kemungkinan terjadinya antar tumbukan partikel semakin banyak. Ya, tepuk tangan untuk Teh Regita yang sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Jadi agar terjadinya reaksi, energinya harus bagaimana? Energinya harus cukup. Artinya cukup di sini apa? Minimal harus sama dengan energi aktivasi atau lebih besar. Ya baik, untuk hari ini ya Ibu, tes evaluasinya ada di Google Form. Silahkan kalian keluarkan handphonenya. Link Google Form-nya Ibu share di grup ya. Ibu beri waktu untuk tes evaluasi ini selama 10 menit. Sudah bisa diakses? Sudah. Ya, silakan dikerjakan. Sudah semua mengisi soal evaluasinya? Sudah. Ada yang mendapatkan 100? Ada. Alhamdulillah. 90 ada? Alhamdulillah ya. Bagus. Sekarang sebelum Ibu tutup, coba siapa yang mau menyampaikan tanggapannya dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini? Ya, boleh Alfian. Senang Bu, karena pembelajarannya lebih menyenangkan dan lebih bervariasi. Tapi Bu, kalau bisa untuk kedepannya waktu untuk diskusinya bisa lebih lama Bu. Ya, terima kasih untuk Alfian ya sudah menyampaikan tanggapannya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa perbaiki lebih baik lagi ya. Untuk minggu depan tugasnya silakan kalian mencari video pembelajaran ya yang berhubungan dengan teori tumbukan ya, yang berhubungan dengan faktor-faktor laju reaksi. Kemudian minggu depan kita praktikum mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu tidak? Tidak ya. Kalau tidak ada, Ibu tutup. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.